Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan yang sangat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada bulan Ramadan ini semua pahala akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tentunya di dalam menciptakan alam ini, menciptakan manusia yang sangat sempurna, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin melihat yang diciptakannya, melihat yang sudah diciptakan dengan sangat sempurna hancur begitu saja. Oleh karenanya, tentu Allah subhanahu wa ta'ala membuat aturan-aturan tertentu agar dunia, agar ciptaannya tetap terjaga dan tetap utuh sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan yang suci ini juga mempunyai aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama, terutama telah ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita menghadapi bulan suci Ramadan? Bagaimana cara kita, amal apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak amal perbuatan yang sangat dianjurkan, yang disunnahkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajarkan, menganjurkan umatnya, menganjurkan kepada kita umat muslimin yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun di sisi lain Rasulullah SAW juga mengajarkan kita tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan selama di bulan suci Ramadan, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dengan tujuan agar ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini betul-betul pahalanya sempurna, betul-betul pahalanya 100%, dan betul-betul pahalanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan membahas sedikit tentang bahaya ghibah, atau kita lebih kenal dengan gosip, yaitu membicarakan keburukan muslim lain. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam suatu waktu berkumpul dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ada hal yang sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya." Kemudian para sahabat bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hal itu adalah ghibah, atau hal itu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah membicarakan keburukan muslim lain. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah, gosip, membicarakan keburukan orang lain adalah engkau menyebutkan keburukan orang, engkau membicarakan keburukan saudaramu sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jikalau seandainya yang aku sebutkan itu benar ada pada dirinya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika engkau menyebutkan keburukan saudara seorang muslim, kemudian keburukan yang kau ceritakan itu adalah benar adanya, maka itulah namanya ghibah. Kemudian jikalau engkau membicarakan keburukan saudara muslimmu dan keburukan yang kau bicarakan itu tidak benar, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka itu adalah sebuah fitnah yang sangat besar. Cerita ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam bulan puasa Ramadan ini yang sangat sulit kita jaga itu adalah mulut. Yang sangat sulit kita jaga itu adalah lidah kita masing-masing. Jika mata masih bisa kita jaga, langkah kaki, tangan masih bisa kita jaga, terutama dengan keadaan yang terjadi saat sekarang ini. Namun lidah menggosip, membicarakan keburukan orang lain, itu sangat sulit kita jaga, apalagi kalau itu sudah terbiasa kita lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membicarakan keburukan orang lain adalah suatu hal yang sangat buruk, yang sangat keji. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk menjauhkan sifat yang sangat buruk ini, sifat yang sangat tercela ini. Di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika pulang dari Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ketika aku diperjalankan naik ke langit, aku melihat segolongan kaum yang mempunyai cakar dari tembaga. Kemudian mereka mencakar dadanya, mencakar wajahnya satu sama lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Kemudian Jibril alaihi salam menjawab, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaummu nantinya. Mereka yang melakukan amal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah melakukan ghibah, membicarakan keburukan muslim antara sesama mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda di dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun imannya belum sampai ke dalam hatinya, jauhilah dari menggibah, jauhilah, janganlah kalian membicarakan keburukan muslim lain, janganlah kalian membuka aib orang muslim yang lain. Barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, maka Allah akan mempermalukan dia sekalipun dia berada di dalam rumah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Daud. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan tentang ghibah sangat jelas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Quran surah Al-Hujurat ayat 12.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat melarang perbuatan menggibah, terutama di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Jauhlah, tinggalkanlah, menjauhilah dari banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya berburuk sangka itu adalah dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berburuk sangka saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sangat jelas bahwa berburuk sangka itu sebagiannya adalah dosa, terutama berburuk sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Dan jangan kalian mencari-cari keburukan orang lain. Jangan kalian mencari keburukan orang muslim yang lain. Wala yattab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian menggunjingkan antara satu dengan yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari keburukan orang lain dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari aib orang-orang yang lain, aib orang muslim juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang seharusnya kita isi bulan suci Ramadan ini dengan amal yang soleh, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak membaca zikir, dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, betapa buruknya perbuatan ghibah, betapa buruknya perbuatan ghasib, betapa buruknya perbuatan mencari aib orang muslim yang lain, betapa buruknya perbuatan menggunjing orang muslim yang lain. Allah melanjutkan dalam firman selanjutnya, ayuhibbu ahadukum, sukakah kalian ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudara muslimmu sendiri maitan yang telah mati. Wattaqullah fakarihtumuhu, sedangkan engkau pasti jijik terhadapnya. Yaitulah pasti jijik memakan daging yang sudah mati, yang telah menjadi bangkai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima orang-orang yang bertaubat, Ar-Rahim, dan Maha penyayang. Mari kita perhatikan ayat berikut. Mari kita perhatikan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagi orang-orang yang menggunjing, bagi orang-orang yang menggibah, menggosip, membicarakan keburukan orang lain, adalah sama dengan orang yang memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Bukankah itu adalah perbuatan yang sangat keji? Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dalam sebuah kitabnya yang berjudul Al-Ukhuwah, yang berasal dari kitab Al-Maktubat, beliau menjelaskan tafsir ayat ini bahwa di dalam ayat ini ayuhibbu ahadukum, hamzah pada awal kalimat adalah hamzah pertanyaan, istifham ingkari. Beliau menjelaskan bahwa ketika Allah mengatakan ayuhibbu, sukakah kalian, beliau menafsirkan bahwa menggambarkan bahwa di mana cintamu sesungguhnya, di mana cintamu, rasa cintamu yang sebenarnya berada. Yang sesungguhnya cintamu harus digunakan untuk berkasih sayang kepada muslim yang lain. Namun kenapa kalian gunakan untuk menggunjing? Kenapa kalian gunakan untuk menggosip, membicarakan keburukan saudara muslimmu sendiri? Ahadukum, antara kalian, di mana sifat sosial kalian, di mana nurani kalian, sehingga kalian tega, sehingga kalian suka, sehingga kalian selalu membicarakan keburukan orang muslim yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang telah kita bacakan, Al-Quran peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, sungguh sudah sangat jelas bahwa perbuatan dari ghibah, perbuatan dari membicarakan keburukan orang lain adalah sungguh sangat terlarang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita isi dengan perbuatan, dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang soleh. Jauhilah dari perbuatan menggosip, jauhilah dari perbuatan ghibah, jauhilah dari perbuatan mencari aib-aib seorang muslim. Sesungguhnya orang yang mencari aib seorang muslim, maka Allah akan mencari aibnya. Dan siapa yang Allah cari aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun dia berada di dalam rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama saling mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga lidah kita, di mana lidah itu akan ditutup ketika hari kiamat nanti, dan semua anggota tubuh kita akan berbicara, bersaksi atas semua amal keburukan, amal yang soleh yang kita lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الهلال أقبل تعال فالشوق طال